Halo, saya Eklo, teman virtualmu. Ini adalah video pertama dari 3 video tentang dialog dan kerjasama antar umat beragama dan berkepercayaan. Pada video pertama ini, kita akan menggali kasus-kasus intoleransi dan melihat beberapa contoh aktivitas yang menunjukkan toleransi antar umat beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam. Indonesia memiliki ratusan suku, bahasa, budaya, dan juga berbagai agama serta kepercayaan. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, tetapi pada saat yang sama juga menuntut kita untuk belajar hidup saling menghargai. Pada bagian pertama ini, kita akan melihat beberapa contoh kasus yang menunjukkan masih adanya tindakan intoleransi di masyarakat. Kasus pertama terjadi pada tahun 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Pada saat itu, sekelompok pelajar Kristen sedang mengikuti kegiatan retreat rohani di sebuah villa. Namun, kegiatan tersebut dibubarkan secara paksa oleh sekelompok warga yang datang ke lokasi. Selain membubarkan kegiatan, massa juga merusak beberapa fasilitas bangunan, seperti kaca jendela dan properti yang ada di dalam tempat kegiatan. Warga yang melakukan pembubaran beralasan bahwa tempat tersebut diduga digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin. Polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap perusakan yang terjadi. Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat luas karena menyangkut kebebasan beragama dan beribadah, yang sebenarnya telah dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Kasus kedua terjadi di Padang, Sumatera Barat pada bulan Juli 2025. Sekelompok orang membubarkan kegiatan ibadah dan pendidikan agama di sebuah rumah doa milik Jemaat Kristen Setia Indonesia. Tidak hanya membubarkan kegiatan tersebut, massa juga merusak bangunan dan fasilitas yang ada di tempat ibadah itu. Dalam kejadian tersebut, beberapa anak yang mengikuti kegiatan keagamaan bahkan dilaporkan mengalami luka. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan dari banyak pihak karena menunjukkan bahwa tindakan intoleransi masih dapat terjadi dan dapat mengancam kebebasan beragama. Kasus ketiga adalah penolakan pembangunan gereja Batak Karo Protestan di wilayah Cilodong, Depok pada tahun 2025. Ratusan warga melakukan demonstrasi menolak pembangunan rumah ibadah tersebut. Peristiwa seperti ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Dalam beberapa kasus, kelompok agama minoritas mengalami kesulitan untuk membangun rumah ibadah karena persoalan izin administratif atau tekanan dari sebagian masyarakat. Dari beberapa peristiwa tersebut, kita dapat mencoba memahami apa saja penyebab terjadinya intoleransi antar umat beragama. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang keberagaman. Ketika seseorang tidak memahami pentingnya menghargai perbedaan, ia dapat dengan mudah menolak keberadaan kelompok lain. Penyebab lain adalah fanatisme sempit terhadap agama tertentu. Fanatisme yang berlebihan dapat membuat seseorang merasa bahwa agamanya paling benar dan tidak mau menerima keberadaan agama lain. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat faktor sosial dan politik lokal, misalnya masalah perizinan bangunan atau kepentingan kelompok tertentu yang memanfaatkan isu agama. Faktor lain yang juga penting adalah lemahnya penegakan hukum. Jika tindakan intoleransi tidak ditangani secara tegas, kejadian serupa dapat terus berulang di berbagai tempat. Intoleransi juga membawa berbagai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Tindakan intoleransi dapat menimbulkan konflik dan ketegangan antar kelompok masyarakat. Hal ini juga dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Intoleransi bahkan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah. Selain itu, kelompok minoritas dapat merasa takut dan tidak aman dalam menjalankan kehidupan beragama. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka pembangunan masyarakat yang damai dan adil akan semakin sulit terwujud. Karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam, masyarakat perlu memiliki sikap yang bijaksana dalam menghadapi perbedaan. Setiap orang perlu menghargai kebebasan beragama orang lain. Kita juga perlu mengembangkan toleransi dan dialog antar agama agar perbedaan dapat dipahami dengan baik. Masyarakat sebaiknya menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan main hakim sendiri. Jika terjadi perbedaan pendapat, jalan terbaik adalah musyawarah dan komunikasi yang baik. Selain itu, penegakan hukum yang adil juga sangat penting agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang sama. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai orang Katolik jika menghadapi situasi intoleransi? Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk tetap bersikap tenang dan tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Kita juga dapat mengupayakan dialog dan perdamaian dengan masyarakat sekitar. Jika diperlukan,
Kita dapat menempuh jalur hukum dan berkomunikasi dengan pemerintah secara baik. Yang paling penting adalah tetap menunjukkan kasih dan penghormatan kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang berbeda agama. Sikap ini sejalan dengan ajaran Yesus yang mengajarkan umatnya untuk mengasihi sesama, bahkan kepada orang yang memusuhi kita. Mengapa sikap seperti ini penting? Karena iman Katolik mengajarkan bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah yang harus dihormati. Yesus juga mengajarkan umatnya untuk hidup dalam kasih dan damai. Oleh karena itu, orang Kristiani dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, yaitu membawa kebaikan bagi masyarakat. Walaupun beberapa kasus intoleransi masih terjadi, sebenarnya di banyak tempat di Indonesia masyarakat tetap hidup dalam toleransi dan kerjasama. Banyak contoh yang menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi persaudaraan. Salah satu contoh yang sangat dikenal adalah terowongan silaturahmi di Jakarta. Terowongan ini menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Terowongan tersebut dibangun sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Bahkan pada hari-hari besar keagamaan, kedua tempat ibadah ini saling membantu, misalnya dengan berbagi area parkir bagi para umat yang datang beribadah. Contoh lain datang dari komunitas pemuda Pelita Padang di Kota Padang. Sekelompok anak muda membentuk komunitas ini untuk mempromosikan dialog dan toleransi antar agama. Mereka mengadakan diskusi lintas agama, pemutaran film, dan berbagai kegiatan sosial. Pada masa pandemi COVID-19, komunitas ini bahkan bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat untuk mengadakan vaksinasi massal dan membantu kegiatan budaya masyarakat Tionghoa, seperti Festival Lampion. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antar agama dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sebenarnya tradisi toleransi sudah lama menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Kita mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk berpecah, tetapi justru menjadi kekuatan untuk hidup bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi dapat terlihat melalui tindakan-tindakan sederhana. Misalnya tidak mengganggu umat agama lain saat beribadah, saling membantu tetangga tanpa memandang agama, serta tidak menghina atau merendahkan keyakinan orang lain. Lalu bagaimana caranya agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai? Pertama, setiap orang perlu saling menghormati kebebasan beragama. Kedua, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Ketiga, membangun dialog dan komunikasi ketika terjadi perbedaan. Keempat, bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti gotong royong. Dan kelima, menumbuhkan sikap saling menolong tanpa memandang agama. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga sering melihat contoh toleransi. Ketika umat Muslim merayakan Idul Fitri, tetangga yang beragama Kristen atau Katolik datang bersilaturahmi. Saat umat Kristiani merayakan Natal, tetangga yang berbeda agama ikut membantu menjaga keamanan lingkungan. Begitu juga ketika ada kegiatan kerja bakti atau gotong royong di lingkungan, semua warga biasanya bekerja sama tanpa membedakan agama. Pengalaman sederhana seperti ini menunjukkan bahwa toleransi dapat tumbuh dari kehidupan sehari-hari. Toleransi membuat kehidupan masyarakat yang beragam menjadi damai, harmonis, dan saling menghargai. Di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, toleransi sangat penting karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan toleransi, perbedaan tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi kekayaan budaya dan pengalaman hidup. Dalam ajaran Gereja Katolik, dialog antar agama juga memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam dokumen Konsili Vatikan II yang berjudul Nostra Aetate. Melalui dokumen tersebut, Gereja Katolik mengajak umatnya untuk menghormati agama lain, menghargai nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya, serta membangun kerjasama demi kebaikan bersama. Gereja juga mendorong dialog yang jujur dan terbuka, serta kerjasama dalam bidang sosial dan kemanusiaan, seperti membantu orang miskin, menjaga perdamaian, dan merawat lingkungan. Melalui dialog antar agama, umat manusia dapat semakin memahami satu sama lain dan bersama-sama membangun dunia yang lebih damai. Demikian pembahasan kita pada video pertama ini. Kita telah melihat beberapa kasus intoleransi, memahami penyebab dan dampaknya, serta mempelajari contoh-contoh toleransi yang terjadi di masyarakat.